Terima kasih. Dewi. Ya, Mami. Iya, Mi. Ada yang Mami ingin sampaikan sama kamu. Kamu sudah mengadopsi Nabila, tapi kenapa kamu belum hamil juga ya? Kamu tidak akan mendapatkan warisan dari keluarga besar kita kalau kamu tidak bisa melahirkan anak dari darah daging kamu sendiri. Karena itu syarat mutlak dari keluarga besar kita. Kamu mau tahu jumlah warisan yang akan kamu terima jika kamu bisa melahirkan dari darah daging kamu sendiri? Berapa, Mi? 1 triliun. 1 triliun? Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun kalau kamu tidak bisa memiliki anak dari darah daging kamu sendiri. Saya nggak mungkin bisa hamil lagi. Dokter sudah memvonis saya nggak akan bisa punya anak lagi. Mami heran, Wi. Kamu sudah berobat ke sana kemari, tapi belum juga berhasil. Sebenarnya kamu yang mandul atau suami kamu? Enggak, Mi. Saya ini nggak mandul. Nggak tahu, Fauzi. Kalau begitu, kamu bawa suami kamu periksa ke dokter. Kalau ternyata dia yang mandul, kamu ceraikan. Nabila, kamu jangan tegang. Kamu harus tenang mungkin. Aku udah berusaha tenang, Nabil. Tapi masih aja tegang. Kamu jangan lihat bawah. Kamu harus lihat atas terus. Iya, Nabil. Hilangkan rasa takutmu. Kamu juga harus berzikir dan berdoa. Iya, Nabil. Kita akan sampai lagi. Ya, Nabil. Sedikit lagi kita akan sampai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai. Iya, Nabil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abi, Gozali nggak mau kakeknya Nabil tinggal di rumah kita. Abi juga so baik banget sih. Udah ngongkosin kakeknya Nabil berobat. Malah kabur dari rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Gozali, kamu teh keterlaluan. Abi teh nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Abi nggak tahu kan, Nabil itu si pencuri goib. Dia sekarang lagi dibawa ke kantor polisi sama Ibu Dewi. Astagfirullahaladzim. Nabil di kantor polisi? Nggak mungkin. Iya. Terus abis itu sebelum dibawa ke kantor polisi, Nabil dihakimi sama masa, direjam. Gozali, Abi teh tahu siapa Nabil. Nabil teh anak baik, soleh, sering khatam Quran, hatinya lembut. Gak mungkin kayak gitu. Nabil bisa mencuri secara goib, pasti ada gurunya. Nabil itu tidak pernah berguru kepada siapapun, tidak pernah berguru ilmu apapun. Nabil cuma belajar agama sama Ustadz Usman, sama kakek. Loh, kakek kan guru ilmu goibnya Nabil. Astagfirullahaladzim. Kamu keterlaluan. Kamu teh udah bikin Abi kecewa. Minggu depan, Abi antar kamu ke pesantren. Gak mau, Gozali gak mau dimasukin ke pesantren. Kalung apa ini? Hah? Buka. Astagfirullahaladzim. Ini teh kalung apa? Balikin Abi. Gozali! 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 Sabar, Ustaz. Menghadapi anak seperti Ghazali itu memang kita harus banyak bersabar, Pak Ustaz. Iya, Kek. Tapi Abdi teh malu, Kek. Abdi teh dipandang sebagai ustadz di kampung ini. Disegani banyak orang, tapi ahlak anak saya gimana? Ya Allah.
Saya nggak kebayang kalau dia besar nanti gimana. Niat saya pengen masukin dia pesantren. Pak Ustadz, memang itu salah satu jalan keluar. Tapi kalau niat Pak Ustadz memasukkan Ghazali ke pesantren karena Pak Ustadz tidak sanggup lagi mendidik Ghazali dalam masalah akhlak dan agama, itu berarti Pak Ustadz lari dari tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Sehingga Pak Ustadz menyerahkan pendidikan agama, pendidikan akhlak kepada pesantren. Kan jadi begitu Pak Ustadz. Iya, kakek benar. Pak Ustadz, saya mohon maaf, mau tanya, kalau masalah rumah sakit bagaimana Pak Ustadz? Gini kek. Tadi saya sudah telepon rumah sakit. Saya tanyakan semua bilnya. Alhamdulillah sudah saya transfer. Jadi kakek gak usah mikir-mikir dulu yang berat-berat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Pak Ustadz. Amin. Saya mohon maaf sudah merepotkan Pak Ustadz. Sesama muslim kek, kita wajib saling membantu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Kek. Ai kakek sudah keluar dari rumah sakit gitu kan? Tapi kakek masih sakit, lihat itu masih pucat gitu. Ya, saya tidak apa-apa. Saya lari dari rumah sakit karena ya, saya nggak enak sama Pak Ustadz. Ya tapi kan sebaiknya kakek dirawat dulu atuh kek. Saya sudah sembuh. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, Kang Ustadz. Si Nabila sudah 2 hari tidak ada di rumah, Kang. Hilang. Astagfirullahaladzim. Hilang? Iya, Kang Ustadz. Hilang ke mana? Kalau itu saya kurang tahu juga, Kang Ustadz. Sekarang aja nih, Kang Fauji sama warga sedang mencari, Kang Ustadz. Kalau Nabil, Itu dia, Kek. Kita juga nggak tahu di mana mereka, Kek. Punten, Kang Ustadz. Apa nggak sebaiknya kita nyari, Kang? Iya. Kita cari mereka. saya ikut. Kek, punten kek. Kakek di sini dulu. Istirahatnya belum sehat semua. Saya tidak apa-apa. Saya ikut. Ya. Jangan atuh, Kek. Kaki masih pucat. Gimana, Kang Ustadz? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Nyai, saya nggak bisa mendapatkan warisan 1 triliun, Nyai. Kalau saya tidak bisa memberikan anak yang lahir dari rahim saya sendiri. Mami saya nggak tahu kalau saya mandul, Nyai. Mami saya nggak tahu kalau saya ini nggak bisa punya anak. Lalu apa saran mami kamu? Menceraikan Fauzi dan menikah dengan laki-laki yang bisa memberikan keturunan, Nyai. Kamu mau menceraikan Fauzi? Kalau aja saya bisa mendapatkan keturunan dari laki-laki lain, Nyai, ya mau nggak mau Fauzi akan saya ceraikan. Tapi kan dokter bilang saya ini tidak bisa hamil, Nyai. Ada satu cara yang bisa bikin kamu hamil. Cara apa itu, Nyai? Saya yakin kamu tidak akan berani melakukannya. Apapun caranya, akan saya lakukan, Nyai. Yang penting, saya bisa mendapatkan warisan 1 triliun. Kamu harus menikah lagi. Saya menikah lagi, Nyai. Gak mungkin saya bisa memiliki 2 suami, Nyai. Tapi kali ini bukan dengan manusia. Kamu harus menikah dengan pangeran dari pantai selatan. Dia bukan bangsa manusia. Dewi! Kamu dipanggil mami kamu. Saya harus pergi. Ya. Kamu pikirkan saran saya. Dewi! Dewi! Wi! Iya, Mi. Kamu kemana aja sih dipanggil-panggil gak jawab? Saya dari samping villa, Mi. Nabila mana? Nabila lagi dicari Fauzi. Lagi dicari. Memangnya dia hilang? Maksud saya, Fauzi lagi menjemput Nabila di rumah temennya, Mi. Kamu kalau ngomong yang bener dong. Terus masalah tanah adat gimana? Sudah kamu bereskan? Belum, Mi. Pemilik tanah adat itu sebagian belum menyerahkan tanah adat itu ke kita. Nanti siang kamu temui kepala desa, bawa uang, sogok dia. Iya.
Alhamdulillah, enak kita juga bisa nyampe di atas. Iya, tapi capek sama haus ya. Iya, sama. Gimana kalau kita nyari air sambil jalan ya? Kamu masih kuat kan? Insya Allah Nabila masih kuat kok, Nabil. Yaudah, bismillah ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Minta izin. Alhamdulillah, seger banget ya. Iya, seger banget Nabil. Oh iya, hampir lupa aku. Apa Nabil? Aku harus ngecek kondisi kakek di rumah sakit. Yaudah yuk, ayo. Kajian kemarin, Mak tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif batas rajim ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas rajim. Oh iya, Assalamualaikum Panca. Assalamualaikum Panca. Waalaikumsalam Nabil. Kamu sama Nabila ya? Kamu habis dari mana? Aku bawa daun-daunan untuk obat dan jamu. Mak sih sakit-sakitan. Oh, itu bagus banget. Hutan kita penuh dengan kekayaan alam. Daun, akar, batang, pohon, semuanya bisa dimanfaatkan untuk umat manusia. Kalian dari mana saja? Biasa menikmati alam semesta di kampung kita. Oh, Allah sudah melindungi kamu, Nabil, Nabila. Hah? Kok Panca tahu sih? Ya, aku sih nebak aja. Aku duluan ya. Ma, aku sudah nungguin nih. Ya udah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Panca. Hati-hati ya Panca. Hati-hati. Awas. Nabil, Panca tahu ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata batin Panca. Mata batin Panca dibuka seluas-luasnya. Jadi Panca bisa tahu semuanya. Oh gitu. Yaudah yuk jalan. Hah, ayo. Mudah-mudahan aja kakek masih ada di ruangan ICU. Semoga aja masih ada. Emangnya kalau misalnya nggak ada mau kemana Nabil? Hah, Assalamualaikum suster. Waalaikumsalam. Kakek saya yang namanya kakek Sidik masih ada nggak suster di ruangan ICU? Bapak Sidik Rukmana. Iya. Pasien atas nama Bapak Sidik Rukmana sudah meninggalkan rumah sakit ini secara diam-diam. Hah? Kabur sus? Beneran? Iya, tapi semua pembayaran sudah diselesaikan. Ya udah, makasih ya suster. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, aku anterin kamu pulang ya. Aku pasti kena marah lagi sama mama. Aku mau tinggal sama kamu aja. Hah? Ikut sama aku. Rumah aku nih rusak, habis kebakaran. Gak apa-apa. Kalau aku tinggal sama mama, aku seperti anak tiri, Nabil. Ya, kamu gak boleh kayak gitu dong. Itu namanya ujian dari Allah. Ujian dari Allah berasal dari sifat orang tua, saudara, teman, atau dari mana aja asalnya yang kita tidak sangka-sangka. Sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada kita. Kan kita nggak tahu dari mana asalnya yang kita tidak sangka-sangka. Aku selalu dianggap salah sama mama. Tiap hari aku dibentak, aku dimarahin, aku dikurung. Ya kamu harus doain ke mama kamu dong. Kau minta sama Allah zat yang bisa membolak-balikan hati. Nanti mama kamu jadi seneng deh sama kamu. Dari yang jahat jadi seneng, sayang sama kamu. Yaudah aku anterin kamu pulang ya. Ayo. Nabila! Nabila! Neng! Nabila! 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 Neng Nabila! Nabila! Neng! Nabila! Tuan Juragan, kita teh sudah mencari Nabila kemana-mana, tapi belum juga ketemu. Mungkin nggak sih Nabila masuk dalam hutan? Kalau itu teh tidak mungkin Tuan Juragan. Masa masuk hutan? Sekarang gini aja, Nabila itu kan dekat sama Nabil. Siapa tahu dia sama Nabil. Ya, Tuan Juragan. Nabil teh sudah masuk penjara, Tuan Juragan. Nabil di penjara. Salah apa anak itu?